Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa pada hari ini dengan sukacita. Setiap saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Di tengah persoalan keluarga, persoalan pernikahan, persoalan ekonomi, sakit penyakit, saudara carilah Tuhan. Sebab dengan mencari Tuhan kita akan memperoleh kekuatan baru, kita akan memperoleh hikmat, ketenangan, kesehatan, solusi, dan kemenangan yang berasal dari Tuhan. Mari dengan iman kita katakan, seperti rusa rindu sungaimu, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, kami memulai Tuhan ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberkatinya dari awal hingga akhirnya. Berkatilah setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, supaya setiap orang terberkati dan dikuatkan, dimenangkan, disemangati. Di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan baru, ada semangat baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya
bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Di dalam Yesus ada kekuatan kita. Di dalam Yesus ada hikmat. Di dalam Yesus ada kemenangan, ada solusi. Bersama Yesus kita kuat menanggung segala perkara. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah
sembah Tuhan. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang gagah perkasa, Allah yang mengasihi kami orang-orang yang berdosa. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah tempat persembunyian kami, Engkaulah tempat pertolongan kami. Hanya padamu, hanya padamu kami berharap, hanya padamu kami berharap, hanya padamu ada kekuatan baru. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagimu, Allah yang kusembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang rela mati bagi kami, Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh kasih ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Selain Kau tiada yang lain di dalam hidup kami. Kami tidak mau mengandalkan manusia, kami tidak mau mengandalkan daging, kami tidak mau mengandalkan orang hebat, orang kaya, tapi kami hanya berkata, selain Kau tidak ada yang lain yang kami harapkan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah
sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami menerima firman Allah. Amin. Shalom, senang bertemu dengan saudara. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan. Bagaimana kita menerima tanpa syarat. Penerimaan tanpa syarat. Itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bahwa Dia menerima kita tanpa syarat. Dia juga memberikan perumpamaan kepada anak bungsu yang terhilang, yang memaksa ayahnya untuk membagi warisan sebelum waktunya adalah kejahatan di mata Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan perumpamaan ini suatu gambaran bapaknya itu berlari-lari mengasihi dia dan merangkul dia. Artinya apa? Bahwa Bapa menerima anak yang terhilang itu dengan tanpa syarat. Mengasihi tanpa syarat. Tahukah saudara apa arti kasih agape? Kasih yang sempurna, mengasihi apa adanya, mengasihi tidak perlu dibalas, mengasihi tanpa syarat. Itulah kesempurnaan kasih agape, kasih Kristus yang ada di dalam kita. Sangat penting kita penerimaan tanpa syarat. Saudara, semalam saya mencoba memperdamaikan suami istri yang sudah berbulan-bulan tidak serumah karena mereka ada cekcok, ada persoalan dalam pernikahan mereka. Ketika saya mencoba untuk mendekat kepada istrinya, istrinya itu memberikan banyak syarat untuk suaminya kembali. Memang ada yang salah dibuat oleh suaminya, emosi tidak terkendali, pernah melakukan hal fisik kepada istri, dan pernah membentak, marah. Betul, suami salah. Dan tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Artinya akan ada senantiasa kekurangan, kesalahan pasanganmu. Ingatlah, pernikahan itu adalah bersatunya dua pribadi yang tidak sempurna. Itulah kesempurnaan pernikahan. Jadi kesempurnaan pernikahan itu adalah bersatunya istri tidak sempurna dengan suami tidak sempurna, memilih untuk bersatu, saling mencintai dan membangun rumah tangga. Itulah kesempurnaan keluarga itu. Jadi kesempurnaan itu adalah dua pribadi yang tidak sempurna itu disatukan. Nah, malam sampai 2 jam saya mencoba untuk menengahi bagaimana istrinya, karena suaminya saya bimbing secara pribadi dan suaminya sudah mau bertumbuh dalam perubahan-perubahan yang saya lihat. Tetapi istrinya masih berkeras hati untuk melihat perubahan suaminya seperti standar yang diharapkan dia. Maka saya memberi masukan kepada istrinya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Betul, kalau memukul saya pun tidak setuju mereka bersatu.
Kalau terus bentak-bentak juga, saya juga nggak setuju kalau mereka untuk dipaksakan bersatu. Nah, si suami udah tidak membentak lagi dan tidak memukul lagi dan berjanji seterusnya tidak memukul. Dalam hal ini saya katakan kepada suaminya, saya telepon suaminya, sabar. Berjuang dan berusaha meraih kembali cinta istrimu. Dan ketika nanti bertemu jangan berbicara, jangan membela diri, banyak berdiam, banyak berdoa, mengasihi istrinya dengan kasih agape. Saya ajarkan dia kasih agape, mengasihi istri apa adanya. Ketika istri masih belum mau menerima dan dia menuntut masih begini, pada prinsipnya istrinya masih mau menerima, tetapi harus standarnya begini. Saudara, cukup alot saya dengan istrinya untuk memediasi supaya mereka jangan sampai berbulan-bulan terlalu lama dalam tidak bersama dengan suami, tidak baik. Ketika suami istri tidak bersama-sama berbulan-bulan, maka akanlah masuknya orang ketiga. Di sini kesempatan orang ketiga melirik istri dan orang ketiga melirik suami. Ini punya kesempatan untuk mengharapkan supaya nanti pernikahan ini hancur dan orang ketiga masuk dengan lebih bebas. Saya wanti-wanti kepada istrinya supaya jangan membuat banyak syarat di dalam rekonsiliasi berumah tangga. Saya juga sedang membimbing ada seorang keluarga yang dimana dia istrinya lari dengan anak-anaknya 3 orang dan pergi ke kampung dan si suami menurut istrinya bahwa si suami mendekati perempuan lain. Setelah saya interview si suami bahwa ternyata suaminya itu tidaklah ada melakukan hubungan seks atau fisik kepada si perempuan. Memang betul sudah ada pendekatan-pendekatan. Ini pengakuannya. Aku tidak tahu pasti. Tetapi ketika suaminya sudah sadar dan bertobat dalam pembinaan saya saat ini, suaminya mau kembali merebut istrinya, mau mengambil istrinya, pihak keluarga istrinya berkata harus ada suatu syarat, keluarga besarnya harus datang dan harus banyak syarat satu keluarga besar harus datang, engkau harus begini, berubah begini. Saudara, akhirnya dia bingung dan dalam pembinaan saya sekarang saya bilang harus berjuang. Mencintai itu harus berjuang. Mencintai itu harus siap terluka. Ada lagi juga di Jakarta yang sedang saya layani, yang sedang saya dampingi, bahwa mereka bertengkar dan akhirnya istrinya dititipkan dia ke rumah ipar daripada istrinya. Dan berakibat mereka jauh-jauhan. Ketika konseling dengan saya katakan tidak boleh berlama-lama kau berjauhan. Engkau salah, kenapa harus kau titipkan ke rumah lainmu? Harusnya itu masalah rumah tanggamu dan berdua akan menyelesaikannya dengan baik-baik. Kalaupun ada nasihat, orang tua atau mertua itu masukkan nasihat. Tapi jangan menitipkan istri yang bermasalah atau kena konflik kemudian kau titipkan ke rumah lainmu atau ke rumah mertuamu. Akibatnya dia kena syarat karena kau yang menitipkan dan kalau kau mengambil harus buat acara adat. Dan acara adat dia bilang uang saya tidak ada. Pak Pendeta, taulah acara adat melibatkan banyak orang dan melibatkan banyak makanan dan syarat-syarat lainnya. Nah saudara, di dalam rekonsiliasi pemulihan suami istri yang saya pelajari di Alkitab, tidak usah terlalu ribet dengan syarat-syarat. Bukan saya menentang ada raja adat untuk mendamaikan, itu bagus. Tapi bukan berarti syarat itu terlalu tinggi, menunggu suamimu berubah dulu begini, suamiku tidak lagi begini. Kalau itu yang kau lakukan ibu-ibu, percayalah, engkau berujung kepada perceraian. Bukankah
engkau memilih dia sebagai suami, engkau tahu ada kelemahannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Demikian juga suamimu memilih engkau jadi istri. Ada kelemahanmu, ada kelebihanmu, ada kekuranganmu. Makanya penting saling mengampuni suami istri. Kalau engkau mau kuat mengampuni, kuatlah berdoa. Orang yang kuat berdoa akan kuat mengampuni. Tulis dalam kolom yang ada. Berdoa adalah kekuatan untuk mengampuni. Tulis dalam kolom. Berdoa adalah kekuatan untuk mengampuni. Karena banyak sekali yang saya sedang tangani kasus, aku gak kuat lagi Pak, aku pun gak kuat lagi. Aku pun pernah tidak kuat, istriku pun pernah tidak kuat untuk menerimaku. Apa yang kami lakukan? Berdoa. Berdoa itu menghubungkan engkau dengan Tuhan. Sehingga engkau kuat di dalam ketidakkuatanmu. Maka pesanku, kalau engkau tidak kuat mengampuni, engkau berdoa. Nah, kembali kepada konteks penerimaan tanpa syarat. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lukas 15 ayat 20 sampai 22. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Saudara, dari ayat ini kita lihat Bapa memberikan kita satu perintah, mengasihi tanpa syarat. Anaknya yang membuat jahat, anaknya yang kelaparan, kemiskinan, bau, kurus kering, dan hancur-hancuran karena berjudi, mempoya-poyakan warisan, dan akhirnya dia penjaga ternak babi, makan ampas ternak babi pun tidak bisa. Ketika dia pulang ke rumah bapaknya, lihat, bapaknya merangkul dia, memeluk dia, memberikan cincin, jubah dan sepatu baru, dan merayakan mensyukurinya karena anak yang terhilang ditemukan kembali. Saudara bisa melihat ketika bapaknya memeluk, dia nggak bilang, "Kamu sih yang jahat. Kamu sih yang jahat. Kamu melawan papa. Kamu minta warisan. Papa masih hidup. Kamu yang bergaul salah." Dia tidak ada satu kata pun intimidasi. Dia tidak mengintimidasi anak yang totalitas salah. Anak yang totalitas jahat perbuatannya. Lihat apa yang dibuat Bapa. Dia memeluk, mencium, dia merangkul, bahkan bersyukur memestainya. Saudara yang saya kasihi, kalau suamimu yang sudah bertahun-tahun pergi dan mau kembali kepadamu, katakanlah dia sudah menyakitimu dengan berselingkuh, bolak-balik, gonta-ganti. Tahukah saudara, doamu yang sudah berurai air mata itu ditampung Tuhan di kirbatnya. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Doamu, tangisanmu, jeritanmu didengar oleh Tuhan, indah pada waktunya. Dan suamimu dibuat oleh Roh Kudus bertobat, insaf akan dosa-dosanya. Ketika dia kembali kepadamu ingin berbuat baik, pesanku, terimalah dengan kasih Kristus. Penerimaan tanpa syarat. Penerimaan tanpa syarat. Asal dia mau meninggalkan dosa-dosa selingkuhannya, tentunya. Asal dia mau meninggalkan dosa-dosa kejahatannya. Saudara, kalau dia mau meninggalkan dosa-dosanya dan dia mau kembali kepadamu, walaupun masih ada kekurangan-kekurangannya, terimalah dia. Penerimaan mengubah orang lain. Kuasa penerimaan. Penerimaan akan mengubah orang lain. Tulis dalam kolom. Penerimaan
akan mengubah seseorang. Itu yang dibuat Yesus. Dia menerima orang berdosa. Dia mencari orang berdosa. Dia mencium dan merangkul orang berdosa. Dosa apapun. Dan ketika dia diterima oleh Yesus, maka kasih Yesus yang dia terima itu akan mengubah dia. Ingat, ketika Tuhan Yesus di kayu salib, dia bukan mempertontonkan kuasanya di kayu salib. Tapi dia memperlihatkan, membuktikan kasihnya yang tulus kepada orang berdosa. Saat manusia berdosa, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itulah Roma 5 ayat 8. Jadi kematiannya di kayu salib bukan saat manusia berbuat baik. Saat manusia berlimpah dengan dosa kejahatan, meludahi dia, mengejek dia, menyalibkan dia. Sampai dia tidak berupa manusia lagi. Saking begitu beratnya siksaan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Tapi kasih Yesus itu banyak mengubah manusia yang berdosa. Jutaan, miliar manusia dimenangkan oleh kasih Tuhan Yesus. Love driven life. Hidup yang digerakkan oleh kasih Tuhan. Kasihilah orang yang berdosa tanpa syarat. Tuhan membenci dosanya, tapi Tuhan mengasihi pribadi yang berdosa itu. Saudara boleh benci dengan dosa suami yang berselingkuh. Tegas, tolak. Tinggalkan dosa itu. Tinggalkan narkoba, perjudian, alkohol, kemabukan. Tinggalkan. Tetapi untuk pribadinya, kasihilah. Saudara, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Demikian juga suami, kasihi istrimu yang telah jatuh dalam dosa. Yang mungkin dia juga tidak menginginkan kejatuhan itu. Tetapi dia tergelincir dan jatuh dalam dosa. Dan dia menyesal. Dan dia mau kembali kepadamu. Terimalah dia dalam kasih Tuhan. Penerimaan akan mengubah pernikahanmu ke arah yang baik. Penerimaan kepada anak-anakmu yang jahat, mungkin melawan, mungkin dia mabuk, cabut sekolah, mungkin dia orang yang banyak kekurangan, malas, kasar, bergaul bebas. Penerimaan itu akan mengubah anak-anakmu. Itu yang saya lakukan. Ketika anakku dikuasai games, sehingga jam 2, jam 3, jam 4 pagi baru tidur. Dan kalau diganggu, dilarang melawan. Saya semakin keras, dia makin keras. Tetapi ketika aku lakukan penerimaan, pendampingan sebagai sahabat, maka anakku itu bertobat dan berubah. Dan puji Tuhan, dia sekarang menjadi dokter muda. Saudara, kuasa penerimaan itu akan mengubah siapapun. Kasih itu akan mengubah siapapun. Kasih itu akan memulihkan orang-orang jahat, orang-orang yang berdosa itu akan dimenangkan dengan kasih Kristus. Lihat orang-orang di penjara. Dipukul pun dia nggak bertobat. Ditembak pun kakinya dia nggak bertobat. Dipukuli pun badannya dia nggak berubah. Siapakah yang sanggup mengubah, menginsapkan akan dosa? Roh Kudus. Lewat perbuatan kasih kita, Roh Kudus menjamah orang bertobat. Kelihatan lambat, tapi pasti bekerja. Saudara, makin bentak anakmu, semakin pukul anakmu, semakin tidak berubah. Saya berdoa, kalau engkau mau mengalami pemulihan keluarga, pemulihan pernikahan, bangunlah kasih agape. Kasih yang menerima pasangan apa adanya. Kasih yang tulus, kasih satu arah, kasih yang tidak minta dibalas. Tetap mengasihi walaupun disakiti. Percayalah Roh Kudus memampukan kita melakukan kasih agape itu. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan bekerja dalam kita. Saudara, di ayat Yeremia 31 ayat yang ketiga dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Allah bicara melalui Nabi Yeremia, menyampaikan pesan kepada orang Israel yang tegar tengkuk, kepala batu, dan hati yang keras. Berkali-kali orang Israel
melakukan penyembahan berhala, tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku mengasihi engkau Israel dengan kasih yang kekal. Kasih Kristus adalah kasih yang abadi, kasih yang kekal. Sekalipun saya jatuh dalam dosa, kasih Tuhan tetap kepada saya. Tetapi bukan berarti karena kasih Tuhan tetap kepada saya bermain-main dengan dosa. Itu orang yang tidak mengenal kasih karunia. Orang yang mengenal kasih karunia semakin tidak mau berbuat dosa. Semakin hidup dalam takut akan Tuhan. Semakin hidup seturut dengan firman Allah. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau saya menerima kasih karunia Tuhan, tandanya apa? Saya menghormati perintah-perintah Tuhan dan melakukannya. Saudara, biarlah kasih yang kekal ada padamu kepada pasanganmu. Ingat, suami yang berdoa akan kuat mengampuni istri. Istri yang berdoa akan kuat mengampuni suami. Oleh karena itu saya mengajak semua saudara, bangunlah doa suami istri dan keluarga. Maka keluargamu akan kuat saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya sudah banyak menangani kasus-kasus pernikahan, terutama di bidang kasus-kasus perselingkuhan, perzinahan, pisah-pisahan. Dan beberapa yang berhasil saya lihat ketika saya ajarkan penerimaan tanpa syarat. Penerimaan tanpa syarat mengubah orang berdosa, mengubah orang jahat, kasih, mengubah orang yang belum bertobat menjadi bertobat. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, bangunlah kasih Kristus dalam pernikahanmu. Dasar pernikahan orang Kristen adalah kasih Kristus. Kasih agape, kasih yang mengasihi pasangannya tanpa syarat. Harus mengerti ya, mengasihi tanpa syarat bukan berarti toleransi dengan perzinahan, kemabukan, narkoba, tidak. Yang itu tetap tegas, dosa itu tetap tegas, tolak. Tetapi buat pribadinya, terima dia. Supaya dengan kasih itu dia dimenangkan. Dengan kasih itu dia berubah. Bukan dengan kekerasan kita. Tegas boleh. Tegas kepada dosa harus tegas. Supaya jangan main-main dengan dosa. Inilah pesan firman Tuhan hari ini. Bangunlah keluargamu, pernikahmu dengan kasih Kristus yang sempurna. Kasih agape yang sempurna. Penerimaan tanpa syarat akan mengubahkan orang yang jahat menjadi baik. Orang yang jauh dari Tuhan menjadi dekat dengan Tuhan. Aku berdoa setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini. Saudara mempraktekkan kasih yang sempurna dari Tuhan. Menerima istrimu apa adanya. Menerima suamimu apa adanya. Percayalah. Dengan kasih Kristus itu rumah tanggamu akan rukun damai. Jangan banyak syarat-syarat. Jangan berkata, jikalau engkau begini, aku akan begini. Salah. Kasih Kristus, walaupun engkau tidak setia, aku setia. Walaupun engkau jahat, aku tetap baik. Walaupun engkau tidak suka padaku, aku tetap suka padamu. Tentunya ini dalam suami istri. Aku berdoa, kalau itu ada padamu, maka engkau akan bisa penuh sukacita di tengah persoalan keluargamu. Engkau tetap bersukacita. Karena sumber sukacitamu bukan dari eksternal, but inside your heart. Dari hatimu akan meluap sukacita dari Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat menara doa pada hari ini. Tuhan memberkati setiap mereka yang menyaksikan kapanpun, dimanapun, siapapun. Khususnya buat mereka yang sedang jauh-jauhan suami istri. Atau anak-anak yang lari. Atau hubungan dengan keluarga mertua dengan ipar yang jauh. Biarlah kami disadarkan hari ini. Bahwa kasih Kristus, bahwa kasih agape mengasihi tanpa syarat. Menerima orang lain apa adanya. Mengasihi orang-orang yang terhilang. Mengasihi orang-orang yang berdosa. Mampukanlah setiap orang yang menyaksikan tayangan ini melakukan kasih penerimaan tanpa syarat. Itulah yang Engkau lakukan di kayu salib bagi kami. Engkau menerima kami orang berdosa di kayu salib. Terima kasih Tuhan.
Kuserahkan setiap rumah tangga demi rumah tangga. Tuhanlah yang bekerja. Oleh kuasa Roh Kudus terjadi pemulihan pernikahan, pemulihan rumah tangga. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang lagi berjuang di dalam membangun cinta dalam rumah tangga mereka. Mungkin mereka sudah mati rasa. Tuhan tolong mereka supaya mereka membangkitkan rasa cinta di antara mereka. Kuserahkan mereka dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang berjuang masalah keuangan, masalah pekerjaan, ekonomi yang melemah, sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, mendapatkan keturunan. Engkaulah jawaban. Engkaulah yang menolong mereka yang berseru padamu. Naikkanlah hikmat kepada mereka sehingga mereka rajin disiplin dan ekonomi mereka semakin membaik, usaha mereka semakin membaik. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul masalah sakit penyakit, yang di rumah sakit ataupun yang di rumah, sakit anxiety, sakit asam lambung, sakit di jantung, sakit di pernapasan, ginjal, di alat tubuh gerak, saraf-saraf. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan pakai, Tuhan urapi obat-obat mereka, dokter dan rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus jadi berkat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, jangan lupa kita ada retreat keluarga Marriage Forever tanggal 27-28 Juni 2025 di Hotel Sinabung di Brastagi. Investasi biaya Rp650.000 per orang. Tentu per pasangan jadi 1,3. Saya akan menerangkan bagaimana mengubah cekcok dalam pernikahan menjadi cocok. Sedikit cekcok banyak cocok. Bagaimana mempertahankan pernikahan. Bagaimana mendampingi pasangan yang sulit. Bagaimana memenangkan anggota keluarga tanpa perkataan. Ikuti. Saya percaya ini akan sangat memberkati saudara. Saudara yang saya kasihi, biarlah kiranya tayangan ini jadi berkat bagi saudara. Sharelah kepada banyak orang pengantin baru yang baru menikah. Bagikanlah kepada mereka, semoga mereka terinspirasi dan terberkati dengan tayangan ini. Kalau saudara mau mendapatkan saat teduh pribadi, silakan hubungi saya di WA 0811 0811 63 7347. Bagi saudara yang rindu mendapatkan renungan firman atau konseling, chat aja dulu di 0811 63 7347. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah, bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita. Dalam Tuhan Yesus katakan, amin. Amin. Sampai ketemu di waktu yang akan datang.